Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amani Al-Hayat dengan MPM 21067031115. Di sini saya akan eh, mereview sebuah jurnal dengan judul Strengthening Mechanism of a New 700 megapascal hot rolled TI microalloy steel produced by Compact Strip Production. Ini untuk agendanya, yang pertama ada introduction, kedua ada materials and experimental procedure, yang tiga ada results, dan yang terakhir ada conclusion. Nah, introduction-nya yang pertama adalah uh, a new hot rolled titanium microalloy steel dengan kekuatan luluh 700 megapascal telah dikembangkan melalui proses CSP atau Compact Strip Production berdasarkan baja tahan cuaca komersial. Lalu produk CSP ini mempunyai struktur mikro. Keunggulannya dia mempunyai struktur mikro yang lebih halus dan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk konvensional dengan komposisi yang sama. Yang berikutnya, studi ini mendeskripsikan struktur mikro dan sifat mekanik dari baja mutu tinggi dan baja tahan cuaca komersial baik yang diproduksi melalui proses CSP, terutama fokus pada precipitation behavior titanium karbon nitrida. Dan yang terakhir, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kontribusi dari berbagai konstituen, baik ukuran butir, larutan padat, presipitasi, dan kerapatan dislokasi terhadap kekuatan luluh dari baja berkekuatan tinggi. Nah, berikutnya ada Materials and Experimental Procedure. Nah, proses CSP di Zhujiang Steel ditunjukkan secara skematis pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya, dia gambar schematic diagram of compact strip production process. Setelah pembuatan baja, cairan dialirkan ke dalam tundis kastor pelat tipis. Nah, ke sini, ke tundis yang menghasilkan pelat dengan ketebalan 60 mikrometer. Pelat tipis dipotong atau dicukur dengan panjang yang sesuai, kemudian langsung dimasukkan ke tungku terowongan dan direndam selama 20 menit pada suhu 1423 Kelvin sebelum bergulir tandem. Kereta finishing yang ini hot strip mill, 6 dudukan, dirancang untuk menghasilkan strip canai panas tipis yang memasuki meja run out, di mana ia mengalami pendinginan dengan air yang disemprotkan ke suhu melingkar. Nah, berikutnya disajikan tabel. Tabel ini adalah komposisi kimia dari steel yang akan diinvestigasi, yang akan kita amati. Baja tahan cuaca komersial dengan kekuatan luluh 400 hingga 480 megapascal merupakan produk penting di Zhujiang Steel. Komposisi kimianya bisa dilihat di sini. Baja yang akan digunakan yaitu reference steel dan high strength steel. Ini kandungan kimianya itu ada karbon, silikon, mangan, fosfor, sulfur, tembaga, kromium, nikel, dan titanium. Masing-masing memiliki weight persen yang berbeda. Nah, berikutnya ada tabel kedua disajikan, yaitu longitudinal mechanical properties of steel investigate antara reference steel dan high strength steel, yaitu bagaimana sifat keduanya, yaitu yield strength, tensile strength, dan elongasinya. Nah, diketahui uji tarik standar dilakukan pada suhu kamar pada spesimen longitudinal yang disiapkan sesuai dengan spesifikasi ASTM E8 menggunakan mesin uji tarik. Hasilnya tercantum dalam tabel 2. Dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan reference steel, kekuatan baja high strength steel itu meningkat secara signifikan, dari 730 ke 805. Dan namun elongasinya sedikit menurun. Next. Berikutnya hasilnya results, bagian result itu bagian ukuran butir, yang pertama ukuran butir. Nah, gambar di atas menunjukkan mikrograf optik pada pertengahan ketebalan strip panas.
Nah, yang A ini adalah baja reference steel, dan yang ini adalah baja berkekuatan tingginya. Nah, konstituen mikrostruktur utama dari baja reference adalah butiran ferit poligonal homogen dengan sejumlah kecil perlit atau cemented yang tersebar di sepanjang batas butir. Namun, struktur mikro dari baja berkekuatan tinggi terdiri dari butiran ferit kuasi poligonal, di mana beberapa butir memanjang ke arah putaran. Ukuran butir baja referensinya ini telah diukur dengan perangkat lunak analisis citra, dan rata-rata ukuran butir adalah 6,8 mikrometer. Yang berikutnya endapan. Nah, diberikan gambar dari hasil pengamatan melalui mikroskop SEM partikel tin kubus dalam baja yang diselidiki, yaitu baja yang A ini adalah baja referensinya dan ini adalah baja berkekuatan tinggi. Nah, banyak partikel kubik sekitar beberapa ratus nanometer dapat diamati pada spesimen kedua baja menggunakan mikroskop elektron pengintai atau SEM. Gambar 4 menunjukkan morfologi partikel-partikel ini. Spektrum IDS menunjukkan bahwa mereka adalah titanium nitrida. Next. Berikutnya, results dari dislokasi. Nah, yang A itu dia baja referensinya, dan yang B itu baja kekuatan tinggi. Ini gambarnya. Nah, gambar ini menunjukkan mikrograf elektron transmisi dari Aries yang terikat butir dan dislokasi kedua baja. Kepadatan dislokasi dalam ferit kuasi poligonal biasanya lebih tinggi daripada dalam ferit poligonal. Jadi yang ini ferit poligonal, sedangkan ini kuasi poligonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa densitas dislokasi di baja kekuatan tinggi itu lebih tinggi daripada baja referensi. Next. Ini ada hasil analisis fasa yang diekstraksi secara elektrolitik. Nah, analisis fasa yang diekstraksi secara elektrolitik menunjukkan bahwa endapan pada baja referensi terutama meliputi cemented Fe3C dan tin. Sedangkan pada baja berkekuatan tinggi terutama meliputi cemented TiCN dan TiC. Nah, jumlah total pengendapan fasa MX hanya 0,0169 weight percent dan kandungan logam dalam yang 0 dalam baja reference. Nah, sedangkan pada baja kekuatan tinggi, data yang sesuai adalah masing-masing fasa MX yang 0,0793 weight percent dan kandungan karbonnya 0,103 weight percent. Dan ini diberikan presentasi atom berbagai elemen dalam fasa MX pada tabel berikut. Next. Nah, conclusion-nya adalah pertama, struktur mikro baja berkekuatan tinggi tidak homogen dan terdiri dari butiran ferit kuasi poligonal, di mana persentase butiran dengan batas sudut tinggi adalah 56,4%. Ukuran butir rata-rata baja reference dan baja mutu tinggi masing-masing adalah 6,8 dan 3,3 mikrometer. Kedua, kerapatan dislokasi pada baja berkekuatan tinggi lebih tinggi daripada baja acuan. Jaringan dislokasi yang melimpah dan kusut dislokasi dapat dilihat dengan jelas pada yang pertama. Terlebih lagi, sejumlah besar partikel nanometer terdistribusi di sepanjang dislokasi dan loop dislokasi. Dan yang ketiga, endapan dalam baja referensi terutama meliputi Fe3C, cemented dan tin, sedangkan pada baja berkekuatan tinggi meliputi Fe3C, TiCN, dan TiC. Weight percent fase MX dalam baja berkekuatan tinggi adalah 0,0793%, di mana partikel yang lebih kecil dari 10 nanometer berjumlah 33,7%. Namun data yang sesuai pada baja referensi masing-masing adalah 0,0169 dan 6%. Efek pengerasan precipitation strengthening, yang dihasilkan dari partikel nanometer dalam baja berkekuatan tinggi dihitung sebagai 158 megapascal. Dan yang terakhir, kontribusi kehalusan butiran terhadap kekuatan luluh mencapai 303 megapascal pada baja mutu tinggi. Tetapi pengerasan precipitation strengthening partikel TiC nanometer adalah faktor dominan yang bertanggung jawab atas peningkatan kekuatan luluh pada baja ini dibandingkan dengan baja referensi. Pengerasan dislokasi dan pengerasan larutan padat juga penting dan tidak dapat diabaikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.